wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah kitab Salasatul Usul, di mana kita masih membahas seputar rukun iman yang 6. Di penjelasan yang lain atau di dalam pembahasan seputar masalah rukun iman yang 6 ini, sebenarnya ada kitab tersendiri atau kutip tersendiri ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Usulul Iman. Itu yang membahas tentang masalah dasar-dasar keimanan. Atau di dalam penamaan lain itu di dalam naskah Nubdatun fil Aqidah. Ya. Kalau Nubdatun fil Aqidah itu penamaannya pada awal ya, pada dulu awal ditulisnya. Kemudian kalau Usulul Iman itu adalah penyebutan setelahnya. Tapi isinya sama seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya, syarah kitab ini yaitu syarah Salasatul Usul, dari penjelasannya sama. Sekarang kita menginjak pada iman wa rusulihi, iman kepada para rasulnya. Ya. Ar-Rusul itu jamak dari Rasul. Ya. Makna Rasul itu adalah, ataupun Rusul jamaknya itu adalah maknanya mursal, yang diutus. Ataupun mab'us ya, yang dibangkitkan. Ya. Di mana itu untuk bi'iblaqi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Iblaq itu maknanya tablik ya, sama itu. Karena kita tahu bahwa wayan fa'ala sama af'ala itu kadang mempunyai makna sama. Ya, kadang mempunyai makna sama, walaupun kadang juga mempunyai makna berbeda gitu. Tapi di sebagian makna sama antara wayan af'ala dengan fa'ala. Dan yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighihi. Yang dimaksud adalah orang yang diwahyukan kepadanya itu ya, yaitu dari kalangan manusia dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Karena wahyu itu berkaitan dengan syariat. Ya, kalau Rasul, kalau Nabi dia hanya sekedar diperintahkan untuk menyampaikan dari ajaran sebelumnya. Makanya tidak ada sesuatu yang baru. Sehingga yang diwahyukan kepadanya, pada Nabi tersebut, kalau padanya ada kekhususan-kekhususan, itu tidak boleh disampaikan. Makanya dikatakan walam yukmar bitablighihi. Kalau Nabi itu tidak diperintah untuk menyampaikannya. Namun diperintahkan untuk mengingatkan atau menyampaikan ajaran Rasul sebelumnya. Dan paling awalnya Rasul itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan paling akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, makanya disebutkan dalam pembahasan seputar Rasul ini, Allah menyebutkan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Maksudnya bahwa yang diwahyukan itu disamakan karena risalah yang diwahyukan ini, ataupun kerasulan. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam kaitannya dengan syafatul utbah. Dzakara anana sayatuna ila Adam liyasfa'ulahum fayatadiru. Ya, fayatadiru ilaihim. Wa yaqul ya. Ya.
itu Nuhan awwala rasulin ba'atsallahu ta'ala wa dzakara tamamal hadis. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa manusia itu mereka akan mendatangi Adam untuk meminta syafaat, untuk Adam ini memberikan syafaat kepada mereka. Tapi Adam ini dia minta udur ya, tidar pada mereka dan berkata ya datanglah kalian itu kepada Nabi Nuh. Karena dia adalah awal Rasul yang diutus oleh Allah. Dan menyebutkan sampai sempurnanya hadis ya. Dalam sebagian lafaz yang ada dalam hadis tersebut, memang manusia mengatakan ya Nuh anta awalur rusul arsalakallahu ila ahlil ard. Wahai Nuh, ya, engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Sehingga itu menunjukkan batilnya orang yang meyakini bahwa Nabi Idris alaihissalam itu sebagai Rasul pertama. Rasul pertama itu Nabi Nuh. Dan bukan Idris alaihissalam. Ya. Di sebagian kitab tarikh ya, sejarah, itu disebutkan bahwa Rasul pertama adalah Nabi Idris. Ya, dan itu sebuah kesalahan. Ya biasa yang namanya tarikh itu kadang didapati banyak perkara. Dari sisi periwayatannya itu tidak sahih atau tidak benar. Bahkan sampai tarikh Al-Bukhari saja, tarikhnya Imam Bukhari saja tidak kosong dari hadis-hadis yang lemah. Itu adalah hal yang dimaklumi. Makanya orang yang mengambil pembahasan hukum ya, kadang dari sirah, dari tarikh itu, dari tarikh dia ambil hukum itu kadang banyak terjadi kesalahan. Ya. Tarikh itu penting ya pada pembahasan hukum seputar masalah nasih mansuh. Seputar masalah nasih mansuh. Itu penting. Tetapi tarikh yang memang dikhususkan pembahasan tarikh itu biasanya hal demikian itu tidak nampak. Biasanya tarikh ataupun berkaitan dengan sejarah. Ya. Kemudian dikatakan ini nasih mansuh itu kalau di kalangan para ahli fikih atau kalangan para ahli hadis pembahasannya benar-benar dengan kaidah-kaidah usulnya, demikian pula qawaidnya ataupun kaidah-kaidahnya. Jadi tidak kemudian semata-mata tarikh saja gitu. Tapi berbagai macam pertimbangan. Ya, istimbat ya, dalam mengistimbat sebuah hukum. Dan memang tarikh itu lebih ke alur cerita ya, alur sejarah gitu. Atau alur sejarah gitu. Sering kalau mau diambil pelajaran kadang dibentukkan dalam bentuk sirah ataupun perjalanan. Dan memang itu suatu yang menarik ya, disampaikan menarik. Ya, tetapi orang yang dengar itu yang dijadikan tujuan mendengarkannya ya pelajaran. Gitu. Pelajaran yang bisa diambil. Adapun masalah hukum ya hendaknya seorang dia melihat kitab-kitab fikih, apalagi akidah. Hendaknya dia mengembalikan kepada kitab-kitab akidah. Kalau dari sebuah sirah itu kemudian disimpulkan gitu. Ya namanya sirah itu kalau disimpulkan ya sebagaimana dimaklumi di antara sirah itu misalnya awal-awal khomer dibolehkan. Gitu. Ya, kalau kemudian dia mengambil sirah hanya dari sisi itu saja, ya itu bisa berkonsekuensi penyebutan hukumnya jadi berbeda. Gitu.
Lebih-lebih kalau kemudian kosos ataupun cerita ya. Makanya dulu ditinggalkan, bahkan dicela para kosos, para tukang cerita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam dakwah itu sebagai perkara yang paling penting ya tauhid gitu. Menyampaikan tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad alaihi salatu wasallam itu bapak salah satu dari lelaki di kalangan kalian, namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan tidak pernah ya namanya umat itu kosong dari Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa syariat yang tersendiri. Ya. Atau tidak pernah pula kosong dari seorang nabi yang diwahyukan kepadanya itu ya dengan syariat yang sebelumnya, maksudnya mengingatkan pada syariat sebelumnya, diyujad didaha untuk memperbaharuinya. Ya, ya tidak pernah kosong antara Rasul. Kalau kemudian Rasul belum diutus untuk kemudian apa istilahnya mengembalikan kepada ajaran sebelumnya ya dia akan datang seorang nabi. Lafat liyujad didaha itu kembali kepada Rasul ya, bukan kepada lafat nabi. Gitu. Ya. Artinya Rasul itu untuk memperbaharui syariat sebelumnya gitu loh. Kalau nabi kan enggak. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya, mereka menyeru ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kamu sekalian Allah dan jauhilah daripada taghut. Ya. Ini dakwah dari seluruh para rasul seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada satu umat pun melainkan nadhir itu pasti ada padanya. Memberi peringatan itu pasti ada padanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat di ayat-ayat yang lain ya, yang semakna dengannya. Dan Rasul itu dia juga manusia biasa seperti kita ya. Di mana kekhususan sifat basariyah, sifat manusia, ya, yang bisa senang, bisa sedih, ya, terhamparkan padanya itu, ya, bisa sakit, bisa mati, ya, berhajat kepada makanan, minuman dan yang selain daripadanya itu berlaku untuk mereka para rasul, didapati pada mereka gitu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mensifati Robnya itu beliau mengatakan sebagaimana Allah sebutkan waladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridu fa huwa yasfin waladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia Allah Ta'ala zat yang memberikan makanan kepadaku yut'imuni wa yasqin dan juga yang memberikan minuman kepadaku. Wa idza maridu kalau aku sakit maka dia Allah Ta'ala yang akan menyembuhkan aku.
Dia Allah Ta'ala pula yang yumituni, dia akan mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam pun menyebutkan, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadkuruni. Sebenarnya saya ini juga manusia seperti kalian. Ya. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Namun lupa ini tidak berlaku pada penyampaian syariat ya, penyampaian ajaran itu tidak berlaku. Karena Allah telah menjamin. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kelak kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam sehingga engkau nggak akan pernah lupa. Engkau nggak akan lupa kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, di situ dikecualikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dikehendaki biasanya karena akan didatangkan ayat yang semisalnya atau yang lebih baik. Gitu. Contoh misalnya yang dilupakan ini atas kehendak Allah adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dilupakan oleh Allah. Ya. Dan itu dengan hikmah yang agung ya, dilupakan itu. Hikmahnya kebaikannya untuk kita, di antara hikmahnya supaya kita sibuk ibadah. Sehingga memudahkan untuk istilahnya semangat untuk itikaf ya, mencari Lailatul Qadar. Berbeda kalau misalnya Lailatul Qadar itu ditentukan ya, sudah disampaikan tanggal 21 atau tanggal 27. Ya orang semangat ibadah tanggal 21 ataupun 27 tersebut, yang lainnya ya, dia tidak akan semangat. Ya, dia tidak akan semangat. Tapi dengan dilupakan ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam terlewat ya. Sebelumnya tahu kemudian terlewat tentang Lailatul Qadar. Maka 10 hari terakhir itu akan menjadikan dia bersemangat untuk beribadah. 10 hari terakhir saja disebutkan ganjil saja sudah menjadikan yang genap kurang semangat di dalam mencari Lailatul Qadar. Apalagi kalau disebutkan, oh ini tanggal sekian saja, itu akan menjadikan kurang semangat lagi. Dia hanya akan semangat pada tanggal tersebut. Nah, ini hikmah itu, sehingga menjadikan hamba Allah itu semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak sekedar itu, tetapi dia juga mendapatkan kebaikan di dalam i'tikaf. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau i'tikaf itu walaupun Lailatul Qadar sudah didapat, beliau tetap melanjutkan i'tikafnya sampai akhir Ramadan. Ya karena beliau itu sudah beliau itu orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Karena i'tikaf itu kebaikan, kemudian tahari Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar itu juga kebaikan. Walaupun sudah didapat, maka tidak menafikan adanya i'tikaf gitu loh. I'tikaf itu dia salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang disunahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah ini bedanya dengan kita ya. Kalau kita itu kapan sampaikan ganjil saja nanti sibuknya ya ganjil saja, genap juga kurang. Padahal dari sisi yang lain 10 hari terakhir itu apakah yang dimaksud dihitung dari awal atau dari akhir gitu. Kalau 10 hari terakhir itu dihitung dari akhir ya dilihat aja akhirnya itu 29 atau 30. Kalau akhirnya itu adalah bulan Ramadan 30, berarti yang ganjil itu ganjil, yang genap adalah genap. Dari 21, 23, 25. Yang ganjil adalah ganjil, yang genap adalah genap. Tapi yang menjadi persoalan kalau 10 bulan Ramadan.
Maka yang genap adalah ganjil, yang ganjil adalah genap. Maka yang paling selamat adalah seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana dari tanggal 21 beliau sudah mulai itikaf sampai akhir Ramadan. Mau Ramadan 29, mau Ramadan 30, tidak ada iskal. Itu menurut sebagian pendapat tentang pembahasan ganjil genap itu dihitung dari belakang atau dari awal gitu. Walaupun pendapat yang lebih rajih adalah dari awal. Karena Nabi menghitung itikafnya dari tanggal 21. Ya, wallahu taala alam. Nah, itu dibahas dalam pembahasan tentang masalah itikaf. Ya. Maka balik lagi, innama ana basarun mislukum. Saya ini manusia seperti kalian. Ya, nah basar makanya bisa bergembira dengan bisyarah. Namun bisa pula adalah dia mengalami kesedihan. Terhamparkan kesenangan dengan kesedihan. Makanya ada fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar ancaman. Itu kan bisa, tafsir itu bisa untuk kabar gembira, bisa untuk kabar ancaman. Artinya basar itu bisa senang, berharap, bisa pula takut. Bisa pula sedih. Sehingga adanya penyakit ya dia menjadikan dia sedih. Sehat menjadikan dia senang. Demikian pula kematian dan berbagai macam perkara yang dimaklumi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dengan kehambaan untuk ya, dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para rasul itu disifati dengan hamba ya. Ya. Dengan ubudiyah kepada Allah, dengan menghamba kepada Allah. Ini fi a'la maqamatihim, pada kedudukan mereka yang tertinggi. Ya. Tentang Nuh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu dia adalah seorang hamba yang sangat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha pemberi berkah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Itu yang dimaksud Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, agar supaya dia itu menjadi pemberi peringatan untuk seluruh manusia, seluruh makhluk. Dan masih banyak yang lainnya yang disifati dengan sifat apa? Hamba. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq ila akhiril ayat. Dan ingatlah tentang keberadaan hamba-hamba kami, itu Ibrahim, Ishak, Yakub dan yang seterusnya. Ya, sampai akhir ayat. Yang menjadi syahid adalah penyebutan tentang lafaz ibadana. Mereka disifati oleh Allah dengan sifat hamba. Karena mereka menghamba kepada Allah. Makanya haram ya seorang punya nama misalnya Abdur Rasul, Abdul Nabi. Ya, hamba Rasul, hamba Nabi itu haram hukumnya. Sehingga nama pun yang terbaik yang disebutkan penyandaran lafaz Abdun itu kepada lafzul jalalah dan nama-nama Allah yang lain seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Haq dan yang semisalnya. Sehingga sebaik-baik nama adalah Abdurrahman. Dan secara khusus ada di antara hamba-hamba Allah, di antara Rasul itu yang diberi mukjizat ya. Mukjizat yang seolah-olah di situ ada sifat rububiyah. Padahal tidak ada sifat rububiyah ya.
Seperti Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, itu semua dengan izin Allah. Beliau menyembuhkan penyakit, semua dengan izin Allah. Itu kan sifat rububiyah. Artinya yang menghidupkan tadi ya Allah. Ya. Yang menyembuhkan juga Allah. Beliau hanya berdoa, meminta kepada Allah. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Tidaklah beliau, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam, tidaklah beliau itu melainkan hamba, seorang hamba, yang kami berikan kenikmatan kepadanya dan kami jadikan dia ini sebagai bukti kekuasaan, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di Bani Israel, ya. Untuk Bani Israel. Tapi mereka akan mendustakan. Dan beriman kepada para rasul itu yatadamanu arba'ata umur. Ya, terkandung padanya 4 perkara. Yang pertama, iman bi anna risalatahum haqqun minallah. Beriman bahwa risalahnya para rasul itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kafir dengan salah satu saja dari risalah tersebut, faqad kafara bil jami. Ya, sungguh dia telah kafir dengan seluruhnya. Makanya Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzabat qaumu nuhinil mursalina. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan seluruh para rasul. Al-mursalin itu dalam bentuk jamak. Padahal rasul yang diutus baru satu. Ya, rasul yang diutus baru satu. Inilah termasuk dari kandungan makna Al-Qur'an yang luar biasa, ya. Di mana ringkas dan bisa dijadikan sebagai dalil. Dengan keumumannya saja sudah nampak penunjukannya. Bagi orang yang bodoh kadang bertanya, ini kenapa? Kenapa kok dia telah mendustakan rasul-rasul? Bukankah Nabi Nuh itu cuma satu, baru Nuh saja yang diutus gitu? Orang bodoh akan menganggap seperti itu. Sehingga dianggap Al-Quran ini berarti ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ada pertentangan, yaitu orang-orang bodoh dia akan seperti itu, mencari celah seperti itu. Padahal bukan itu, ya. Bahwa konsekuensi dari mendustakan Nabi Nuh sebagai seorang rasul itu berkonsekuensi mendustakan rasul-rasul yang diutus setelahnya, walaupun dia tetap istilahnya beriman dengan rasul sebagian, tapi mendustakan sebagian saja, itu pun kafir, ya, sehingga dihukumi kafir dengan semuanya. Karena tidak boleh kita beriman dengan sebagian rasul, tetapi menolak atau ingkar dengan sebagian rasul. Bukankah Yahudi itu mereka ingkar kepada, dia kafir kepada Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Isa itu utusan Allah, dan juga tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Bukankah Nasrani mereka mengimani Nabi Musa, namun tidak mengimani, mereka mengimani Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim mereka imani, tapi Nabi Muhammad SAW mereka tidak imani. Maka itu sudah cukup menjadikan mereka itu kafir. Nah, yang kedua, liman biman alimna biman alim nasmu mahu ya, ismahu minhum bismihi. Ya, kita beriman dengan rasul-rasul yang kita tahu namanya. Ya. Seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalatu wassalam, dan juga Nuh, ya, alaihimussalatu wassalam. Dan ini yang 5 ini dikhususkan karena yang 5 ini adalah ulul azmi minar rusul.
Jadi termasuk ulul azmi minar rusul. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dua tempat dalam surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Ya, di dalam surat Al-Ahzab disebutkan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian mereka ya, dari kalangan para nabi. Ya. Demikian pula perjanjian dengan kamu, ya. Mengambil perjanjian darimu, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, ya, dan Isa ibnu Maryam. Ya, ini cukup jelas. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, ya kita beriman secara ijmalan, secara global. Ya, secara global. Dan keglobalan itu kan berarti sifatnya mubham gitu. Kalau di dalam usul fikih ini pembahasan agak melebar ya, usul fikih. Itu bahwa setiap yang global itu pasti mubham. Tapi tidak setiap yang mubham itu global. Tidak setiap yang mubham itu ijmal. Ya. Karena misalnya dalam sebuah jumlah ya, sebuah jumlah disebutkan rojul, berarti kan itu mubham. Ya misalnya entah apa doroba Ahmadu rojulan. Dengan rojulan di situ mubham. Ya. Dan itu sebenarnya masih ada yang ijmal ya, yang global maknanya. Dalam satu sisi gitu. Tetapi secara arti makna itu tuh enggak apa dia tidaklah mubham gitu. Karena artinya difahami, artinya jelas gitu. Artinya jelas. Di dalam kemubhamannya ada secara arti kejelasan. Makanya dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan itu di dalam Waraqat bahwa setiap yang mujmal itu pasti umum itu mubham itu lebih umum daripada mujmal. Sehingga yang mujmal itu pasti umum, pasti mubham saya kira. Ya. Yang mujmal itu pasti mubham. Tapi tidak setiap yang mubham itu mujmal. Nah, yaitu sebenarnya faedah yang lain ya. Tapi disampaikan agar supaya karena sedikit banyak tahu ya pembahasan itu. Itu pembahasan adalah usul fikih. Nah, karena di dalam usul fikih ada dalil yang ijmal dan ada yang mujmal dan ada yang mubayyan ya. Kalau mujmal itu kan ada kemungkinan yang sama gitu. Tapi kalau kemungkinannya itu rojih dan marjuh itu nanti babnya di dalam dohir dan muawal gitu. Makanya bab mujmal, mubayyan, setelahnya itu adalah apa? Adalah dohir dan muawal. Nah, kemudian yang kedua adalah tasdiqu masoha anhum min akhbarihim. Yaitu membenarkan apa yang sahih dari Rasul tersebut, ya, dari khobar-khobarnya atau sebelumnya ya. Jadi kalau tidak tahu namanya karena Allah tidak mengkabarkannya, ya tidak menyampaikannya ya kita tidak menentukan namanya. Kita hanya beriman secara global. Bagaimana kalau ada kisah Israelia tentang namanya? Kita diamkan. Kita tawakuf. Di dalam kitab-kitab tarikh itu banyak disebutkan ya.
tentang nama-nama nabi, nama-nama rasul yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Kalau itu sumbernya pada Israiliyat, ya kita diamkan. Kita tawakuf, tidak membenarkannya karena khawatir terjatuh pada kesalahan kalau itu adalah tidak benar. Namun kita tidak menyalahkannya, khawatir kalau itu adalah benar. Makanya tawakuf. Kemudian yang ketiga tadi sudah, yang keempat al-amal bisyariati man ursila ilaina minhum. Man arsala ilaina minhum, ya. Maksudnya man arsala ilaina minhum. Ya. Syariat Rasul yang Allah utus kepada kita dari kalangan mereka. Bahwa khotamuhum. Dia adalah yang menutup dari kalangan para rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga ini wajib bagi kita untuk menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qabaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, hakim di dalam perkara yang mereka berselisih di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka itu setelah ada keputusan, itu perasaan berat dari apa yang kau putuskan, dan mereka benar-benar menerima dengan penerimaan yang lapang. Ya. Makanya kalau ada perselisihan dibawa kepada sunnah Rasul kok nolak, ya ini di dalam tahkimnya kurang. Dan kadang kita itu aneh gitu. Sudah disebutkan tentang masalah hadis haramnya musik, itu masih ngeles sana, ngeles sini. Kadang mengatakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Gitu. Ya andai kan itu benar perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Tapi kalau pendapat itu bertentangan dengan dalil, dengan hadis gitu, ya kenapa didahulukan ulama? Ini di dalam tahkim gimana gitu. Itu sudah terang gitu masalah itu. Ya. Kadang mengambil dari sisi bolehnya yang dikhususkan. Seperti di hari Id, di hari Id. Kemudian di pesta pernikahan. Nah ini kan kondisi khusus gitu loh. Tapi kemudian dibawa kepada kondisi umum. Ini cara berdalil enggak bisa membedakan antara am dan khos. Karena pada saat ada anak kecil yang bernyanyi, ya, dengan rebana di hari Id, itu kan memang Rasul alaihi salatu wassalam membiarkannya pada saat Abu Bakar mengatakan seruling syaitan. Ya, seruling syaitan. Nah, di situ kan kekhususan. Tapi pernyataan Abu Bakar seruling syaitan itu kan berlaku umum gitu loh. Karena yang diingkari oleh Nabi itu pengingkaran Abu Bakar pada hari itu gitu loh. Dan bukan pengingkaran pensifatan bahwa itu seruling syaitan. Berarti kan sudah dikenal di hari-hari lain itu seruling syaitan, haram hukumnya. Sementara di hari Id itu diberi rukhsah, keringanan, dibolehkan. Itu harus dipahami seperti itu, nggak dibalik-balik gitu. Dari hal yang sifatnya dikhususkan kemudian dijadikan umum. Nah ini kadang ya, sampai-sampai membawa pada pembahasan seputar itu khilaf di kalangan para ulama. Di antara khilafnya adalah yang berpendapat boleh itu kan Ibnu Hazm, ya. Tapi Ibnu Hazm sendiri dalam melemahkan hadis-hadis tentang seputar musik, beliau salah, ya. Karena beliau bukan dikenal sebagai ahlul hadis. Gitu. Orang yang sekelas Imam Tirmidzi saja dikatakan oleh Ibnu Hazm sebagai majhul hal. Itu Imam Tirmidzi gitu. Itu menunjukkan bahwa beliau memang bukan ahli hadis.
Tapi beliau ahli fikih gitu. Nah, sehingga melemahkan hadis tersebut. Contoh yang lain misalnya kayak pakaian di atas mata kaki, lehyah, itu sebenarnya kan mudah sekali jawabannya. Kalau mau bertahkim mengembalikan semua, kalau terjadi memang perselisihan, kembalikan pada Rasul gitu. Masih pakai ini, pakai itu, pakai makalah ini, pakai makalah itu. Dibantah dengan perkataan ulama ini, perkataan ulama itu, kadang gitu loh. Itu pun terkadang ulama tersebut tidak maksudkan seperti itu. Hanya menyandarkan kepadanya, padahal itu bukan demikian maksudnya. Ya, tentang maulud Nabi juga, susahnya luar biasa. Padahal kalau memang terjadi perselisihan, kembalikan saja, selesai pada Rasul ya. Ya, apakah Nabi mensyariatkan atau Nabi menyampaikan perkataan? Tidak ada, ya sudah. Kenapa masih berdebat lagi? Ya, berdebat lagi. Itu seperti itu. Kalau kemudian misalnya disinggung pengharaman, udah mereka marahnya luar biasa. Kemudian al-iman birusuli samaratun jalilatun. Beriman kepada Rasul itu ada buah-buah yang mulia di antaranya. Itu adalah al-ilmu. Birahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitu arsala ilaihim arusula. Liyahduhum ila siratillahi azza wa jalla. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallaha li'anal aqlal basariya la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Ya, itu mengilmui ya, terhadap keberadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya pada hamba-hambanya, di mana Allah mengutus pada mereka para rasul agar supaya Rasul itu memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalannya Allah. Dan agar Rasul tersebut menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena akal manusia itu tidaklah dengan sendirinya bisa mengetahui hal yang demikian. Otomatis akal tahu cara beribadah tidak bisa. Karena memang dari awal manusia itu difitrahkan dua perkara, tetapi pada akal itu belum ada makalah. Atau belum ada ilmu yang masuk padanya. Tapi di dalam jiwa ada kesiapan fitrah. Makanya Allah menyebutkan dengan la ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak tahu apapun. Pada waktu dilahirkan itu tidak tahu apapun. Itu disebutkan la ta'lamuna syai'a. Syai'a itu nakirah ya. Nakirah pada konteks penafian itu menunjukkan makna umum. Artinya memang tidak tahu apa-apa gitu loh. Tidak tahu apapun. Kemudian asaniyatu syukruhu lillahi ta'ala. Syukruhu ta'ala ala hadihin nikmatil kubro. Menjadikan dia bersyukur. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang besar ini. Nikmat diutusnya Rasul. Kemudian mahabbatur rusulu. Mahabbatur rusuli alaihi wassalatu wassalam wa ta'dimuhum. Wastana'u alaihim bima yaliku bihim. Yaitu mencintai para Rasul dan mengagungkan mereka. Mengagungkan di situ dalam bentuk mengagungkan ajarannya. Bukan mengagungkan dalam bentuk ibadah kepadanya. Ya, bukan dalam bentuk mengagungkan ibadah kepadanya. Tapi mengagungkan apa yang dibawanya, ajaran-ajarannya. Ya. Dan perilaku tindakan Rasul tersebut termasuk ajaran. Nah, dan juga sana'u alaihim, menyanjung mereka dengan kepantasan sesuai ya, dengan kepantasan yang ada pada mereka.
ya, sebagai makhluk yang taat kepada Allah, yang punya kedudukan di sisi Allah, tetapi tidak sampai pada perkara-perkara malayalik, sesuatu yang tidak pantas, seperti rububiyah, apalagi uluhiyah. Seperti rububiyah, uluhiyah, dan yang selainnya, yang itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya karena mereka itu para rasul utusan Allah, mereka menunaikan dalam beribadah kepada Allah, mereka menyampaikan risalahnya dan memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beriman terhadap hari akhir. Ya namanya hari akhir itu adalah yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya memang Allah Subhanahu wa taala yab'atsun nasa fihi lil hisab atau yub'atsun nasu fihi lil hisab. Allah membangkitkan manusia pada hari tersebut untuk hisab dan jaza, balasan amal. Dan memang sumia bidzalika liyanahu la yauma ba'dahu. Dinamakan yang demikian itu dikarenakan tidak ada hari setelahnya. Maksudnya tidak ada hari di dunia setelahnya. Adapun hari di akhirat berlaku. Ya. Di mana haitsu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Di mana waktu itu penghuni surga yang akan menempat di tempat mereka, penghuni neraka juga akan menempat di tempat mereka. Iman terhadap hari akhir itu terkandung padanya 3 perkara. Yang pertama, al-iman bil ba's, ya. Beriman dengan hari kebangkitan, yaitu ihyaul mauta, yaitu dihidupkannya yang mati. Tatkala yungfaku fisur, anafkhoti saniyah, yaitu tatkala ditiup sangkakala pada tiupan yang kedua. Karena tiupan yang pertama itu tiupan mematikan. Maka fayakumuna sulirabbil alamin. Manusia semua berdiri untuk mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabb sekalian alam. Dan dibangkitkan 8 hufatan, ya, dalam keadaan telanjang kaki. Ghaira muntailin, tanpa sandal. Uratan ghaira mustatirin, ya. Ya telanjang badan tanpa penutup. Gurlan ghaira mukhtatinin. Di mana gurlan, ya? Ya, artinya dikulub, ya, tanpa dikitan. Karena memang dibangkitkan itu seperti awal amar, kama bada'na awala khalqin nu'iduhu wa dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mulai awal penciptaan, nu'iduhu, kami mengembalikannya. Wa dan alaina, sebagai janji bagi kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Kama bada'na awala khalqin nu'iduhu wa dan alaina inna kunna fa'ilin. Ba'as itu dia adalah hakun sabitun. Ya, benar adanya tetap berdasarkan dalil kitab, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Ya. Dan berbagai dalil yang lainnya, ya. Ini disebutkan tentang apa? Dalil kitab, dalil sunnah, ya. Kemudian yang kedua, al-iman bil hisab wal jaza. Beriman dengan hisab dan jaza. Karena hisab dan jaza itu rangkaian dari hari kiamat, ya. Peristiwa-peristiwa setelahnya itu salah satu peristiwa terbesarnya adalah hisab dan jaza. Di mana hamba itu akan dihisab atas amalannya dan akan dibalas atasnya. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami tempat mereka kembali, kemudian hanya kepada kamilah. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka. Menjadi tanggung jawab kami untuk menghisab mereka.
Ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang dia datang bawa hasanah, maka bagi dia 10 semisalnya. Ini 10 semisalnya itu adalah minimalnya ya. Dan barang siapa yang bawa kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali semisal kejelekan itu. Mereka tidak akan didolimi. Ya, kenapa dikatakan bahwa 10 semisalnya itu adalah minimalnya? Karena di dalam hadis qudsi ya, kulu ibu. Dalam hadis qudsi dan juga hadis Nabi, karena lafadznya menjadi satu ya. Sebagian disebutkan dengan lafadz qala Allah, di lafadz lain Nabi yang menyebutkan. Nabi bersabda, kulu ibni Adam yudha'af, kulu amali ibni Adam yudha'afu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, setiap dari amalan Bani Adam itu akan dilipatkan. Al-hasanatu bi asri amsalihah hatta saba'i mi'ati di'fin. Qala Allahu azza wa jal ila asaum. Nah, lafaz yang awal itu, setiap dari amalan Bani Adam itu akan dilipatkan. Satu hasanah itu 10 semisalnya sampai 700 lipatan, kecuali puasa. Ya, lafaz kecuali puasa itu Nabi kemudian menyebutkan qala Allah. Allah berfirman kecuali puasa. Ya. Karena puasa itu fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan balasnya. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Dia meninggalkan syahwat dan makannya itu karena aku. Nah, lafaz awal itulah dilipatkan 10 sampai 700 lipatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kebaikan kepada hambanya itu lebih banyak dibandingkan pengorbanan hamba tersebut ya. Sampai-sampai para ulama menjelaskan tentang hadis man la yarham la yurham. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, dia tidak akan disayangi Allah. Itu kan hadis berkaitan menyayangi manusia itu berbuat baik, menolong mereka, dan yang lain sebagainya. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwa butuhnya seseorang, butuhnya kita kepada rahmat Allah itu lebih banyak dibandingkan butuhnya manusia kepada kita pada saat kita menolong. Artinya pengorbanan kita untuk menolong kepada manusia, ya, pengorbanan itu sangat kecil dibandingkan dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Hanya karena dia menyayangi manusia, kemudian memberikan sesuatu, membantu mereka, kemudian Allah menyayanginya gitu. Makanya orang yang tidak menyayangi manusia nggak akan disayangi oleh Allah. Ya, kan korbannya sedikit gitu. Sementara butuhnya kita kepada pemberian Allah, rahmatnya Allah itu lebih besar dibandingkan pemberian kita kepada tatkala kita memberikan pada manusia, atau lebih besar dibandingkan manusia itu butuh kepada kita. Lebih-lebih bagi orang yang menyayangi manusia itu dia tidak sekedar dapat kasih sayang dari Allah, juga dapat kasih sayang dari manusia. Karena orang kalau dibantu, ditolong itu biasanya masih akan apa? Dia akan senang, dia akan mencintai orang yang beri, menghormati. Makanya kalau tahu hadis itu tidak perlu berpikir panjang ya orang itu, karena orang itu kalau ringan tangan maksudnya mudah membantu, menolong, itu tidak perlu berpikir hitungan. Berpikir hitungan itu malah justru menjadikan orang terlalai dari melakukan kebaikan. Saya dulu itu pernah punya murid itu dia itu sukanya menolong dan memang menolongnya itu aneh gitu loh, karena dia sebelumnya pernah ke Garota gitu. Jadi kayak kalau menolong orang itu enggak berpikir gitu loh.
Sehingga gegar otaknya itu bagus lah. Dia pernah ditabrak motor atau mobil itu sampai kepalanya berdarah. Tapi kemudian muncul sifat aneh gitu. Dia kayak kurang pertimbangan. Kalau ada orang ditolong. Kalau ada orang ditolong. Dan itu bagus ya. Sampai keluarganya itu khawatir gitu loh. Dia dianggap belum dewasa, mudah ditipu orang, dan yang lain sebagainya. Sampai mau menikah pun dilarang itu. Wah ini nanti kalau nikah kamu bagaimana nanti? Karena sedikit sekali membantu, pokoknya suka sekali membantu orang. Sampai di sebuah masjid pun itu dia suka membantu. Jadi kalau pas selesai sholat jamaah itu di masjid itu mesti nawari sama orang-orang mau siapa yang mau saya pijiti gitu loh. Dipijiti gitu loh. Orang tua yang ada di situ itu biasanya dipijiti dan seneng gitu loh. Sehingga dia seperti kayak dikerjain kalau secara pernah setiap kali ba'da maghrib disuruh pijiti ba'da pijiti gitu. Tapi dia dengan ceria gitu loh, ceria, tidak merasa beban gitu loh. Kalau ngomong ya kadang kayak nggak nyambung gitu, tapi kadang nyambung gitu loh. Ya karena pernah gegar otak gitu. Tapi hal yang menakjubkan ya, itu terjadi. Dia menjalani hidup itu dengan mudah gitu loh. Dengan mudah. Ya di saat awal-awal nikah dia mau kerja di sawah gitu. Kadang kalau hasil itu kan dibagi-bagi, dikasih sama orang gitu loh. Tapi dia kalau misalnya pas mengalami kesulitan atau itu ada datang orang bantu untuk usaha ini, itu sampai tidak bayar gitu loh. Ditawari ini itu nggak bayar, sampai diajak ke rumahnya diajari itu nggak bayar. Hanya karena dulu pernah dibaiki gitu loh. Yaitu pas seorang mampir di masjid itu dipijiti gitu loh. Dipijiti kemudian diajak cerita-cerita sehingga seneng gitu. Padahal dia kondisi waktu itu sedang susah. Jadi menyayangi manusia itu jangan dipandang kemudian wah ini rugi saya. Kalau pikirannya seperti itu ya nggak akan pasti akan susah. Ya, itulah dari apa yang ada dalam hadis, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini saja pelajaran pagi ini yang bisa disampaikan, besok kita lanjutkan. Ada salah datang dari pribadi diri saya dan benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.